Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisatu Lutfia. Saya dari kelas 5 MBIA dengan NIM 224110401038. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial atau tata cara terkait uji regresi linier sederhana. Nah, apa sih tujuan dari uji regresi linier sederhana sendiri? Analisis atau uji regresi linier sederhana sendiri digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Nah, untuk syarat uji regresi linier sederhana sendiri itu yang pertama valid dan reliable, dan yang kedua itu normal dan linear. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal. Dalam membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas atau peluang sebesar 0,05. Yang pertama itu, dasar pengambilan keputusan yang pertama itu, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk ujinya sendiri, kita langsung saja karena ini sudah saya copy paste di Excel, Microsoft Excel. Jadi ini kita sudah dapatkan data di sini dengan tujuan untuk memudahkan saat dipindah ke aplikasi SPSS. Pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Lalu kita ke variable view. Untuk langkah pertama kita ke variable view. Lalu kita masukkan saja untuk name yang kolom pertama kita isi dengan huruf X. Lalu name yang kedua kita ganti dengan kita isi dengan huruf Y. Nah, untuk desimal tetap ya. Lalu untuk measure-nya kita ganti scale. Dua-duanya kita ganti scale. Nah, lalu kita ke data view kembali. Sudah tertera ya untuk identitasnya, ada dua variabel yaitu variabel Y dan variabel X dan variabel Y. Nah, lalu kita ke Excel-nya. Nah, ini untuk variabel X dan Y-nya kita copy paste semua saja. Nah, kita copy paste. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Nah, sudah terpindah semua. Lalu kita kembali ke variable view. Ini untuk pengujiannya ya, melalui aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu analyze. Lalu kita masuk ke regression. Di sini kita pencet linear. Nah, untuk variabel X kita masukkan ke independen dan variabel Y kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, sudah diketahui ini untuk outputnya sendiri. Untuk output dari uji regression ini kita mendapat beberapa tabel ya. Dari awal yaitu variabel enter, model summary, ANOVA, dan tabel koefisien. Nah, karena kini tadi saya sudah cantumkan untuk latihan saya yang pertama dari tabel 1 sampai dengan tabel 4. Lalu kita akan jelaskan di sini ya. Di Word-nya saja. Nah, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan saja. Lalu kita kembali ke Word lagi. Nah, di sini untuk dasar pengambilan keputusan ya dari output tersebut dapat diketahui bahwa untuk tabel variabel enter atau remove ini adalah pengaruh dari variabel X atau variabel independen terhadap variabel Y atau variabel dependen. Lalu untuk yang kedua ini ada tabel model summary. Tujuannya ini untuk menjelaskan nilai korelasi atau hubungan atau nilai R ini ya. Nah, nilai R ini kita dapatkan nilai sebesar 0,997 dan dijelaskan besarnya persentase variabel bebas terhadap variabel terikat atau biasa kita sebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square-nya ini. Setelah kita tadi fokus pada nilai R-nya atau hubungannya itu sebesar 0,997,
Nah, dari kita dapat koefisien determinasinya dari R square-nya, kita dapat nilai sebesar 0,994 yang mengandung pengertian, mohon maaf, saya ganti terlebih dahulu. Ya, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y adalah sebesar 0,994. Ini untuk menjelaskan, untuk model summary ini untuk menjelaskan nilai korelasi ya atau hubungan. Nah, untuk yang tabel ketiga yaitu tabel ANOVA. Ini pada bagian tabel ANOVA ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, dari output tersebut terlihat bahwa nilai F dihitung, ini ya, itu adalah sebesar 431,832 dengan tingkat signifikansi, ini tingkat signifikansinya atau probabilitasnya 0,000 atau kurang dari 0,05. Nah, kita kembali untuk terkait seberapa besar pengaruh ya. Kita kembali ke atas ini, ke dasar pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau yang tadi kita sudah uji, itu artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti antara variabel X dengan variabel Y itu terdapat pengaruh. Nah, terdapat pengaruh. Nah, ini untuk yang tabel selanjutnya yaitu tabel koefisien. Pada tabel koefisien digunakan untuk menentukan persamaan. Jadi persamaan antara kedua variabel ini, kedua variabel X dan Y. Nah, untuk kita fokuskan dulu pada kolom B, pada konstanta A, atau pada kolom ini yang pertama adalah 5,510, sedangkan nilai B adalah 1,926. Sehingga persamaan regresinya ditulis dengan rumus Y sama dengan A plus BX atau 5,510 ditambah dengan 1,926. Nah, untuk adapun untuk penjelasan regresinya sendiri adalah nilai konstanta positif, ini ya, konstanta A, itu sebesar 5,510 menunjukkan pengaruh positif atau pengaruh yang baik dari variabel independen atau variabel X. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya atau lebih lanjutnya itu, bila variabel independen naik atau berarti positif ya, ataupun berpengaruh, maka variabel dependen atau variabel Y akan naik juga. Jadi ketika variabel independen atau variabel bebasnya naik, itu akan berpengaruh pada variabel terikatnya. Begitu juga dengan koefisien regresi X. Yang ini ya, sebesar 1,926 menyatakan bahwa jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan juga sebesar 1,926 atau jika dipresentasikan itu sebesar 19,26%. Jadi persamaannya ini sama-sama berpengaruh ya, berpengaruh terhadap presentase ataupun hubungan yang positif atau tidaknya itu berpengaruh, persamaannya di situ. Jadi ketika nilai variabel independen atau variabel bebasnya atau variabel X-nya itu naik, maka variabel dependen atau variabel terikatnya itu akan naik juga. Begitupun dengan koefisien regresi X yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya terkait dengan uji regresi linear sederhana. Banyak salah ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.